malam tiba, Bunga menantikan kedatangan Romi. Namun Romi tak juga kunjung datang. Bunga kembali melihat jam yang menunjukkan jam 12 malam. Namun lagi-lagi Romi belum juga datang. Kini Bunga semakin khawatir. Kemana sebenarnya Romi pergi? Dan apa yang dia lakukan? Bunga tak henti-hentinya melihat ke arah pintu dan melihat keluar. Hingga jam 2 malam Bunga tertidur di kursi karena menunggu kedatangan Romi. Kini waktu menunjukkan jam 4 pagi. Tiba-tiba Bunga terbangun ketika mendengar suara seseorang membanting pintu yang begitu keras. Bunga langsung berdiri dan berlari untuk membuka pintunya. Dan saat dia membuka pintunya, alangkah terkejutnya dia melihat beberapa orang membawa Romi yang tak sadarkan diri. Dengan perasaan begitu khawatir, Bunga berkata, "Apa yang terjadi dengannya?" Salah satu di antara orang itu berkata, "Dia sedang mabuk berat, Pak, dan dia menghancurkan semuanya. Kami minta rugi atas semua kerusakan barang kami." Bunga semakin kaget mendengar perkataan orang-orang itu. Mabuk, ganti rugi. Apa yang harus dia lakukan? Dia tidak mempunyai uang untuk diberikan kepada orang-orang itu sebagai ganti rugi atas barang-barang mereka yang telah dirusak oleh Romi. Bunga kemudian berkata, "Maaf bapak-bapak, saya tidak punya uang. Datanglah kemari besok." Setelah dia sadar, orang-orang itu berkata, "Baik mbak, kami akan datang kembali. Tapi jika kalian tidak memberi kami ganti rugi, masalah ini akan kami bawa ke kantor polisi." Dengan perasaan begitu takut, Bunga mengangguk. Dengan sekuat tenaga, Bunga membawa Romi ke sebuah sofa dan membaringkannya di sana. Romi yang tak sadar terkulai lemas sementara Bunga hanya menangis, tak tahu harus berbuat apa. Dia terus membangunkan Romi. "Romi, Romi sadarlah. Apa yang terjadi denganmu?" Namun Romi tak juga kunjung sadar. Bunga kemudian mencoba untuk membuka baju Romi. Dimulai dengan kancing yang paling atas, hingga turun ke kancing-kancing yang lainnya. Meskipun Bunga merasa sangat takut, tapi dia lakukan itu agar suaminya merasa nyaman. Bunga kemudian membuka kedua sepatu dan kaos kaki Romi dan mengambilkan sebuah selimut agar Romi tak merasa kedinginan. Setelah itu Bunga terus memandang wajah Romi, lelaki yang tidak pernah dia kenal, yang tiba-tiba kini menjadi suaminya. Dan bagaimanapun kekurangannya, dia harus menerimanya. Karena ini adalah pilihannya, meskipun setiap saat harus merasakan kesedihan, meskipun setiap saat harus meneteskan air mata. Saat pagi menjelang, Romi mulai sadarkan diri. Dengan perlahan dia membuka matanya dan melihat Bunga sedang tertidur di hadapannya. Romi yang belum melihat wajah Bunga berkata, "Winda." Bunga kemudian bangun dan berkata, "Romi, kamu sudah sadar?" Romi kemudian membuang muka. Meski Romi memperlakukannya seperti itu, tetapi Bunga tetap berusaha menjadi istri yang baik. Saat Romi hendak berdiri dan berjalan, Romi hampir saja terjatuh. Bunga dengan cepat memegang lengannya dan membantunya berdiri. Namun Romi berkata, "Aku tidak butuh bantuanmu.
aku bisa berjalan sendiri. Dengan perlahan Bunga melepaskan genggaman tangannya dari lengan Romi. Romi kembali berjalan dan lagi-lagi hampir terjatuh. Bunga yang melihatnya kembali berlari menolongnya. Namun Romi menepis tangan Bunga dan mendorong tubuhnya. Kali ini Bunga hanya diam saja, meskipun Romi terjatuh setiap kali mencoba melangkahkan kakinya. Saat Romi berada di kamarnya, terdengar suara barang terjatuh berkali-kali. Meskipun ingin rasanya Bunga berlari ke kamar Romi untuk melihat keadaannya, namun dia menahan dirinya. Tak lama kemudian terdengar suara Romi memanggilnya dengan suara yang begitu keras. Bunga yang mendengarkannya langsung berlari dan menemui Romi di kamarnya, yang sedang berbaring di atas tempat tidurnya sambil memejamkan mata. Romi kemudian mendekatinya dan berkata, "Ada apa, Romi?" Romi yang masih memejamkan mata berkata, "Aku mau mandi. Siapkan air untukku sekarang. Cepat." Bunga pun segera melakukan perintah Romi. Dia menyiapkan semuanya, air hangat dan handuk. Setelah semua siap, Bunga kembali keluar dari kamar mandi itu dan menemui Romi. "Air dan handukmu sudah siap. Pergilah mandi agar kamu merasa membaik." Romi bangun dan berkata, "Kamu tidak perlu memberitahuku soal itu. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Sekarang pergilah." Bunga kemudian keluar dan menuju ke dapur, menyiapkan makanan untuk Romi. Saat Bunga masih menyiapkan makanan untuk suaminya itu, tiba-tiba suara Romi kembali memanggilnya. Bunga langsung berlari dan berkata, "Iya, aku segera datang." Namun Romi tak henti-henti terus memanggil namanya. Dan saat berada di kamar Romi, Bunga berkata, "Ada apa lagi?" Mata Romi yang memerah berkata, "Di mana baju dan celana yang aku gantung di sini?" Bunga berkata, "Aku sudah mencucinya." Raut wajah Romi berubah menjadi marah. Dia kemudian berjalan ke arah Bunga sambil mengepalkan kedua tangannya. Dengan perasaan begitu takut, Bunga berkata, "Aku pikir kamu sudah tidak memakai baju itu, jadi aku mencucinya. Romi, aku mohon jangan sakiti aku." Romi kemudian menarik rambut Bunga dan berkata, "Aku sudah katakan padamu, jangan lakukan apa yang tidak aku perintahkan. Dan jangan pernah menyentuh apapun yang ada di dalam kamarku tanpa seizinku. Berani sekali kamu melakukan hal ini, hah?" Bunga yang berusaha melepaskan tangan Romi yang terus menarik rambutnya berkata, "Sakit Romi, sakit. Tolong lepaskan Romi. Aku berjanji aku tidak akan melakukannya lagi." Romi kemudian melepaskan rambut Bunga dengan kasar, lalu berkata, "Jika kamu berani menyentuh apapun yang ada di dalam kamarku ini, dan melakukan apapun yang tidak aku perintahkan, aku akan melakukan hal yang lebih daripada ini padamu, Bunga. Sekarang keluar dari kamarku." Bunga kemudian berlari masuk ke kamarnya dan menangis, karena Romi tak hanya berkata kasar padanya, tetapi juga perlakuan Romi yang sangat kasar pada Bunga membuat Bunga merasa begitu sedih. Dalam tangisnya dia terus memanggil nenek, ayah, dan ibunya.
Tak lama kemudian suara Romi kembali terdengar di balik pintu kamar Bunga. Bunga kemudian duduk dan merasa begitu takut. Dia sedang berpikir, entah apa lagi yang akan dilakukan Romi padanya. Saat mendengar suara Romi terus memanggilnya, Bunga berdiri dan berusaha mencari tempat untuk bersembunyi. Mengapa Bunga harus lari bersembunyi? Ya, karena ternyata dia lupa mengunci pintu kamarnya. Romi yang terus memanggil Bunga dengan mudah masuk ke kamarnya dan berkata, "Kamu di mana, Bunga? Kenapa kamu bersembunyi? Ayo tunjukkan di mana dirimu, Bunga." Romi kemudian berjalan mengelilingi kamar, mencari keberadaan Bunga. Tidak lama kemudian Romi terlihat tersenyum. Dia mengetahui di mana Bunga berada. Lalu dia berkata, "Tunjukkan dirimu, Bunga, karena aku sudah tahu kamu ada di mana. Jika kamu terus bersembunyi, aku yang akan pergi ke situ dan menarikmu secara paksa." Tidak lama kemudian, Bunga pun memperlihatkan dirinya. Romi yang melihatnya tertawa lalu berjalan mendekatinya. Dengan perlahan Romi berjalan mendekati Bunga yang terlihat sangat ketakutan. Bunga berjalan mundur sambil berusaha mencari tempat untuk berlindung. Sementara Romi terus berjalan mendekatinya sambil terus tersenyum. Bunga berusaha menghapus air matanya. Kedua tangannya dia genggam dan jantungnya berdetak kencang karena begitu takut. Entah apa lagi yang akan dilakukan Romi padanya. Dia kemudian bersandar di dinding, menyatukan kedua tangannya sambil berkata, "Aku mohon jangan lakukan apapun padaku, Romi. Aku mohon jangan sakiti aku, Romi."